Kita mulai ngobrol-ngobrolnya, bincang-bincangnya tentang bawang hitam, black garlic gitu. Kita ada dua narasumber kali ini. Ada satunya itu Bu Tri Saraswati, panggilannya Bu Titik. Kemudian yang satu lagi kita punya narasumber dari Balai Besar Litbang, Pasca Panen Pertanian di Bogor. Itu namanya Bu Kirana Sanggrami Sasmitaloka. Iya, betul, Pak. Panjang. Sasmitaloka. Jadi sebenarnya lama fermentasi itu tergantung dari bahan baku yang kita gunakan, Pak. Kalau kita menggunakan bawang putih lokal, itu kan ukurannya kecil ya. Iya, jadi cepat. Iya, kecil. Waktu itu saya memakai Sangga Sembalut, baru 6 hari fermentasi itu memang sudah hitam, Pak. Saya lanjutkan sampai 10 hari, makin lama memang makin hitam. Dan saya selesaikan sampai 15 hari waktu itu. Jadi kalau hanya ingin mencari hitamnya, itu 5 hari, 6 hari itu sebenarnya sudah hitam kalau untuk bawang varietas bawang lokal. Cuma di sini kan kita juga akan mencari manfaatnya. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk konsumsi sendiri, tidak untuk dijual, baiknya itu memang semakin lama fermentasinya, Pak. Gitu. Tapi kalau untuk dijual ya perlu apa ya? Kalau istilahnya itu dioptimasi supaya kita menjual itu masih untung, karena kan lumayan listriknya. Biasanya kalau konsumen itu melihat black garlic itu ya dari warnanya itu, Pak. Warna itu, kemudian kalau yang biasa di pasaran kan itu bawang tunggal dari impor ya, belum. Yang black garlic dari bawang lokal itu saya baru menemukan itu dari Tegal. Kebetulan yang di Tegal itu kan memang produsen bawang putih, dan untuk bawang tunggalnya sama mereka itu dikumpulkan, diolah menjadi black garlic. Kemudian kalau di sana, walaupun saya sudah menyarankan 15 hari untuk optimal, tapi kalau di KWT di Tegal itu mereka biasanya 10 hari, 12 hari. Karena 10 hari, 12 hari itu dinilai warnanya itu sudah benar-benar hitam, Pak. Itu. Oke. Baik, mungkin ada teman-teman yang lain ingin bertanya, silahkan. Pak Agus Heri, ini Bapak sekalian, Pak Heri ini termasuk dengar setia yang paling peserta tetap tuh Pak Heri, peserta tetap dia. Hebat. Pak Heri ini mulai dari pertama sampai sekarang dan ya, ikut terus. Ya. Makasih Pak Singgih. Mbak Kirana gini, saya tuh dari perspektif pengguna ya, saya tuh waktu itu pernah mengkonsumsi bawang hitam gitu kan. Ada satu pemasok yang saya cocok karena bawangnya itu enak, manis. Kemudian saya kemudian pindah pemasok, ada yang berjual ke saya gitu. Nah, bawangnya itu agak kecut-kecut, asam-asam gitu, Mbak Kirana. Nah, akhirnya lama-lama itu mungkin karena kekecutannya, karena keasamannya itu, saya tuh bosan makan itu. Dan membeli ke yang manis pun belum kepingin. Padahal waktu itu saya merasakan memang ada efeknya, lumayan berkhasiat lah bagi saya gitu kan. Nah, pertanyaannya saya gini, saya lagi mempertimbangkan lagi seperti Pak Singgih gitu, karena apa aja dimakan. Nah, apakah kalau yang manis itu sama khasiatnya dibanding yang yang asam-asam itu tadi? Jadi di samping rasa itu ada nggak perbedaannya? Karena yang saya dapatkan itu yang agak asam-asam itu memang harganya lebih murah itu. Jadi ada pertimbangan antara khasiat dan rasa dan harga menurut saya. Itu pertanyaan saya. Makasih Mbak Kirana. Monggo Mbak Kirana.
Sebenarnya saya bandingkan dulu ya Pak. Yang Ya. asam itu kan biasanya bahan bakunya itu memang apa ya, tergantung varietasnya juga. Jadi varietas-varietas tertentu itu memang memiliki kadar glukosa itu yang lebih rendah. Waktu itu saya bandingkan antara bawang lokal itu sembalun dengan lumbu hijau. Dan rasanya itu walaupun dua-duanya sama-sama hitam, itu black garlic yang dari Sanggar Sembalun itu lebih manis dibandingkan lumbu hijau. Tapi kalau dari segi kandungan fungsionalnya, seperti waktu itu saya analisa flavonoid, total phenol itu tidak jauh berbeda, Pak. Jadi memang hanya di rasa karena beda bahan bakunya saja. Tapi kalau perbedaan kadar air, bahan baku, itu akan berpengaruh terhadap kandungan fungsionalnya. Karena kalau kadar misalnya, air. Iya, kadar air dari bahan bakunya itu, walaupun menggunakan bahan baku dari varietas yang sama, tapi kalau bahan baku yang digunakan itu lembab atau kadar airnya itu lebih tinggi, nanti hasilnya dari luar itu sudah hitam, pas dibuka itu Belinya. ya coklat, kemudian airnya banyak sekali. Dan kalau seperti itu apa ya? Reaksi enzimatiknya itu belum sempurna, Pak. Jadi SAC yang diubah dari alin itu belum sepenuhnya begitu, Pak, karena perbedaan kadar air itu. Jadi perlu dicek lagi bahan bakunya juga. Dan konsumen juga biasanya kurang suka kalau black garlic itu yang berair, Pak. Saya nggak suka juga. Ya, gitu. Oh, boleh, monggo silakan. Dek Nur, monggo. Untuk Mbak Kirana, tadi kan sudah dijelaskan bahwa dari hasil penelitian rata-rata itu titik optimumnya kan 15 hari. Kalau di Korea rata-rata malah lebih gitu ya. Nah, apakah kalau fermentasi kurang dari 15 hari itu kandungan utamanya itu juga belum mencapai titik optimum? Kalau kandungan pastinya berbeda, Bu, karena memang semakin lama fermentasi kandungan SAC yang dipecah dari alin itu memang semakin tinggi. Jadi kalau fermentasi semakin lama, maka pemecahan alin oleh alinase itu juga akan semakin banyak. Gitu. Kemudian kalau yang soal rasa itu kan bukan dari alin, tapi dari ada zat namanya alisin. Jadi beda dari rasa dengan kandungannya, Bu, yang mempengaruhinya. Kalau rasa itu dipengaruhi oleh alisinnya. Jadi kenapa kadang kurang dari 15 hari rasanya itu sudah manis karena memang alisinnya sudah terdegradasi, tetapi alinnya sebelum 15 hari itu terdegradasi, tetapi jumlahnya tidak sebanyak kalau fermentasi selama 15 hari atau lebih, begitu. Jadi kalau tadi saya lihat di paparannya Mbak Kirana tadi, memang kayaknya yang paling pas ya, itu di suhu 40 ya. 40 atau 55 tadi, waktunya itu 15 hari. Karena kalau di bawah itu kurang optimal, setelah itu kayaknya nggak signifikan gitu ya. Iya, betul. Meningkat, tetapi meningkatnya tidak terlalu banyak setelah 15 hari. Monggo silahkan yang lain lagi. Share pengalaman. Monggo, Pak Bagus silahkan. Ya, terima kasih sekali Pak Singge, teman-teman semua. Ini share pengalaman saja ya. Kami juga makan black garlic, juga bikin, tapi yang bikin bukan saya, tapi istri. ini contohnya yang masih punya. Ini dibikin istri. Jadi dulu memang pengalamannya memang dari YouTube tahun berapa? 2019. Oh, 2019. Tahun lalu ya. Ya, gitu. Nah, black garlic yang saya bawa ini hasil fermentasi sekitar 20 hari. 20 hari menggunakan magic jar. Magic jar dengan dialasi atau dikasih lambaran kardus, jadi nggak terlalu panas ya. Kita bikin warm saja selama sekitar 20 hari lah.
10 sampai 20 hari itu sudah jadi begitu. Itu sudah enak, sudah kayak selai itu ya, rasanya sudah empuk, agak kenyal, manis. Teksturnya maksudnya. Teksturnya bagus. Rasanya juga udah manis. Jadi, nah ini hasil panenan. Itu sudah bulan November 2019. Jadi sudah 6 bulanan. 8 bulan. 6 bulan lebih. Ya, sekitar itu 6-7 bulan lah. Ya, 8 bulan. Itu masih bagus, cuma disimpan di botol begitu. Dan tadi saya barusan makan ininya. Masih enak, masih ini, cuman memang kulitnya agak keras sedikit, agak nggak seperti kalau baru memang ya. Itu. Bagus itu bawang lanang atau bawang biasa? Bawang lanang. Lihat. Iya kan? Ya. Yang ini masih bagus, masih enak dan tidak berjamur. Tidak ini. Cuman disimpan di botol biasa di ini. Kemudian ada yang di kulkas ya ininya. Saya kira itu share pengalaman saja. Jadi kita bikinnya sekitar 20 harian. Saya kira itu Pak Singgih dan teman-teman. Makasih. Yang lain monggo silakan. Menurut pengalaman saya itu memfermentasi bawang lanang itu selama 9 hari. Dan itu di awal saya mencoba, itu saya menggunakan sekat atau lambaran itu tisu. Tisu itu kemudian setelah satu bawang lanang itu kita tempatkan, kemudian di atasnya kita kasih tisu lagi, begitu seterusnya sampai habis. Itu saya sekali memproses, itu sekitar 2 kg. Nah, tapi dari pengalaman yang saya lakukan itu, ada penguapan, uap yang kemudian kembali turun ke bawah, itu mengakibatkan bawang itu menjadi sedemikian basah. Dan itu ternyata rasanya agak kecut. Ya. Rasanya agak kecut. Nah, kemudian, iya, saya mencoba, itu saya menggunakan lemek, itu serbet seperti ini, serbet makan. Serbet makan ini kemudian itu saya bagi menjadi 4. Ini dibagi menjadi 4, itu menjadi seperti ini. Seperti ini. Nah, ini yang kita gunakan sebagai alas. Di paling bawah itu 2 lembar. Kemudian di atasnya itu diletakkan bawang. Kita letakkan bawang seperti ini. Ini sampai 1 sap itu, kemudian di atasnya ditumpangi lagi dengan kain. Demikian seterusnya sampai yang paling atas itu kita beri 2 atau 3 lembar. Itu untuk menjaga supaya air yang berasal dari uap itu ketika turun ke bawah itu tidak kembali lagi ke bawang yang mengakibatkan rasa itu kecut. Nah, setelah saya menggunakan lemek dengan kain atau serbet seperti ini, serbet makan ini, itu hasilnya itu enak sekali bawang itu. Kalau lihat postingannya Mbak Kirana tadi, keterangan Mbak Kirana bahwa memfermentasinya kan pure 9 hari terus aja. Kalau saya kan ada di cara saya di hari ketiga itu ada saya mematikan listriknya sehingga selama 3 jam, terus baru saya nyalakan lagi. Itu sebetulnya sama apa tidak, Mbak, dengan penjenengan punya sistemnya begitu, Mbak? Dan sama tidak pula hasilnya gitu? Itu pertanyaan saya. Untuk caranya, kebetulan beda, Bu. Jadi kalau saya itu di dalam panci rice cookernya, saya alaskan dulu dengan kertas nasi yang biasa bungkus nasi. Kalau yang seperti di KFC itu kan ada kertas nasi yang putih. Jadi sebenarnya bisa juga memakai tisu, bisa memakai
aluminium foil, atau tadi saya juga dapat ilmu dari Pak Mul kalau bisa dilambari dengan apa itu namanya? Kain. Kain, iya. Kalau saya biasanya menggunakan kertas nasi. Jadi kalau kertas nasi itu kan selain menahan panas, dia juga bisa menahan air supaya airnya itu tidak netes ke bawah. Kalau netes ke bawah itu kan ya bawang yang bagian bawah sendiri itu tergenang air, dan itu kan bisa bikin kecut ya, seperti yang tadi kecut, terus juga blenyek. Biasanya yang paling bawah sendiri itu udah apa ya, tidak lolos sortasi biasanya karena apa ya, pada bentuknya itu udah nggak utuh dan rasanya itu agak-agak kecut waktu itu. Kemudian saya coba alasnya dikasih kertas nasi, kemudian ditata bawang putihnya, terus dialasi lagi. Jadi setiap tingkat itu dibatasi dengan kertas nasi sampai atas sendiri itu kita tutup dengan kertas nasi. Kemudian kita nyalakan. Terus sekitar 2 atau 3 hari setelah dipanaskan itu saya puter, Bu. Jadi saya keluarkan lagi yang tadinya bawang putih yang berada di bawah itu saya taruh di atas, yang di atas saya taruh di tengah, jadi diputer biar kondisinya itu merata. Dan pada waktu diputer itu kertas nasinya saya juga ganti, Bu, supaya kemampuan untuk penahan airnya itu tetap sama dan air itu nggak sampai netes ke bawah. Itu sekitar di 2 atau 3 hari pertama saya seperti itu, kemudian di 3 hari kedua saya juga puter. Tapi setelah itu sudah tidak saya puter lagi, saya diamkan saja sampai sekitar 12 sampai 15 hari itu, Bu. Gitu. Itu kalau saya tadi, seperti Mbak Titik tadi berhenti di hari ke-3 selama 3 jam nggak masalah ya itu ya, Mbak? Sebenarnya tidak masalah, Pak. Yang penting tidak dalam waktu yang lama. Jadi kalau mati listrik itu kan takutnya dalam waktu yang lama ya. Itu memang kadang-kadang bisa sampai terbuang ya, Bu. Kalau pengalaman itu kalau mati listrik sampai lama. Ya, betul. Ya, makasih Bu Titi. Sebenarnya tidak terlalu berbeda. Hanya ada sedikit variasi ya, variasi dan tidak banyak mengubah juga. Jadi saya kira bagus juga pengalaman masing-masing. Jadi 3 jam memberikan waktu untuk menyamakan suhu, menyamakan kondisi ya antar lapis gitu. Kita lihat cara yang digunakan di Amerika dan Korea itu memang ada rotasi. Mereka kan masuk ke rak-rak gitu ya. Masuk ke rak, masuk ke rumah fermentasi, kemudian ada perputaran. Saya kira itu modifikasi yang bagus juga. Termasuk yang tadi Pak Mul pakai serbet ya, serbet. Itu bukan Pak Mul, Waluyo itu namanya. Pak Waluyo, Pak Mul. Ya, makanya tadi bingung nggak masih bilang Pak Mul sopo. Pak Waluyo. Maaf Pak Waluyo. Ya, pengalamannya Pak Waluyo, saya kira bagus juga itu menggunakan serbet untuk menyerap air ya supaya tidak menyebabkan becek. Saya itu 10 atau 15 tahun yang lalu ya pernah membimbing mahasiswa, saking banyaknya ya satu periode itu membimbingnya 10 jadi suka lupa. Kalau nggak 10-15 tahun yang lalu penelitiannya mengenai black garlic ini. Jadi karena sudah lama sekali saya lupa. Hanya ada poin yang saya ingat terus. Itu menggunakan waktu 30 hari. Dia menggunakan waktu 30 hari untuk fermentasinya. Memang hasilnya bagus. Nah, yang saya paling ingat dari itu adalah dari aspek antioksidannya. Jadi dibandingkan antara yang mentah, yang masih bawang putih, dengan yang sudah menjadi bawang hitam ini. Itu terjadi lonjakan yang luar biasa. Bawang putih itu kan antioksidannya rendah sekali ya, sekitar IC50-nya ya, maksudnya aktivitas antioksidannya. IC50-nya sekitar sangat lemah lah, di atas 500 kok, ribuan lah. Nah, ketika menjadi bawang hitam ini yang surprise ya, belasan. Jadi boleh dikata IC50 belasan itu kan sangat kuat ya. Nah, itu yang saya catat aja bahwa terjadi perubahan aktivitas antioksidan yang sangat-sangat tinggi gitu, yang dari yang sangat lemah menjadi sangat kuat gitu. Barangkali yang membuat
efek macam-macam tadi, yang badan menjadi lebih segar, lebih enak dan sebagainya, itu mungkin dari itu aktivitas antioksidan. Saya menanyakan itu black garlic tadi, katanya kalau buat hipotensi agak ada sedikit reaksi ya. Sementara saya sendiri karena usia segini ya Mbak Kirana, dokter menyarankan ibu kalau udah usia segini mbok ya banyak minum, nah gitu. Jadi saya menjurus ke pengentalan darah ya. Lah kalau saya mau mengkonsumsi black garlic ini gimana ya Mbak Kirana? Tolong bantu, apakah saya konsumsinya berapa per hari gitu? Ya, kalau untuk hipotensi, ternyata black garlic itu juga membantu untuk mencegah pengentalan darah. Dan kalau saya baca-baca juga itu, sebenarnya kalau untuk konsumsi black garlic itu cukup 2-3 siung di pagi, siang, dan sore saja, Bu. Dan yang perlu ditanamkan itu, black garlic itu bukan cemilan, jadi tidak boleh melebihi. Kan yang kalau berlebihan itu justru akan berpengaruh di pencernaan kita. Ya betul. Betul. Oh begitu. Oke. Urus ya. Matur suwun Mbak. Karena teman pernah mencoba karena rasanya manis enak dikira dodol. Dia kurma. Ya. Oke, monggo silakan yang lain. Ya, Pak Singgi, saya bicara. Monggo, silakan. Ya, terima kasih. Ini saya mau tanya ke Mbak Kirana dan mungkin yang lain. Saya tuh juga sudah pernah mengkonsumsi dan membuat sendiri waktu itu dengan Magic Chair. Tapi saya hanya bawang putih cuttingan gitu. Dan itu sudah lama. Kemudian karena bosan akhirnya berhenti. Saya jadi sudah lama, bahkan ini saya taruh di kulkas. Ini tahannya berapa lama ya Mbak Kirana? Karena saya ini udah lebih dari 7 bulan kayaknya. Tapi saya taruh di kulkas di bawah ya, bukan di freezer gitu. Dan saya lihat juga tidak berjamur. Apa ini masih bisa dimakan atau enggak gitu? Kalau dari segi penampilan itu sebenarnya bisa tahan sampai 6 bulan, Bu. Tapi tadi kalau dari Pak Waluyo itu 8 bulan itu ternyata masih bagus dalamnya, walaupun kulitnya itu keras tapi dalamnya masih bagus gitu. Jadi mungkin selama tidak berjamur masih bisa dikonsumsi, Bu. Oh ya, ini juga tidak berjamur sih. Pak Ari, tadi nanyain kadar air bahan sebelum difermentasi berapa gitu. Bisa dipercepat nggak caranya seperti apa gitu. Dia pengennya apa-apa cepet sih. Sama satu lagi ini, kalau pakai besek itu, besek dimasukkan ya. Ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau kadar air itu sekitar 60-65% Pak dari bawang segarnya. Tapi kalau misalnya kita di lapang atau di rumah kan agak ribet ya kalau mesti ngecek-ngecek berapa kadar airnya. Jadi untuk memastikan bawang putih itu siap untuk dijadikan black garlic, dilihat dari kulit arinya aja. Kalau kulit arinya pas dipegang itu udah ada kresek-kresek, terus bisa bisa agak lepas gitu, berarti dia udah kering, udah cukup Pak airnya. Kemudian untuk suhu dan RH optimum itu, untuk suhu yang optimum sekitar 40-55 derajat Celcius dengan RH sekitar 70-85%. Kemudian untuk mempercepat, sampai saat ini cepat bisa Pak, tergantung varietasnya. Tapi kalau untuk kandungan fungsionalnya saya belum tahu. Karena kan kalau untuk setiap varietas itu beda-beda. Dan kalau lokal karena memang ukurannya kecil, 5 hari itu sudah, kalau mau nyari hitamnya 5 hari sudah bisa diangkat. Tapi untuk kandungan di dalamnya, saya belum pernah ngecek kalau hanya 5 hari, tapi lebih baik diperpanjang masa fermentasinya. Sedangkan kalau untuk reaksi Maillard, sebenarnya reaksi Maillard itu hanya berpengaruh terhadap warna, rasa,
Karena reaksi Maillard itu kan hanya memecah fruktan menjadi glukosa dan fruktosa, serta supaya bawang putih yang tadinya putih berubah menjadi hitam ya. Kalau reaksi Maillard, optimumnya sebenarnya 5 hari, 6 hari, 7 hari itu sudah berubah menjadi hitam dan warna rasanya juga sudah berbeda dari bawang putih yang segar. Tapi balik lagi, kalau dari sifat fungsionalnya di fermentasi 5 hari itu belum terlalu tinggi kandungan SAC yang dihasilkan. Begitu, Pak. Oke. Ini ada share juga ini dari Bu Irma Laksiana, ini kakak kelas nih. Tapi saya lupa, angkatan 76 katanya. Ini beliau ini membuat bawang hitam dengan alas besek, atasnya tisu, baru bawang putih. Kemudian selang-seling 3-4 isian. 4 hari pertama nggak dibuka. Setelah itu dibalik sampai 14 hari. Kemudian dibalik setiap 2 hari hasilnya bagus gitu. Jadi banyak variasi juga, tapi pada prinsipnya fermentasi itu suhu agak tinggi ya, 40 derajat, tapi tidak terlalu tinggi. Mbak Kirana, ini ada pertanyaan juga nih dari saya. Ini pertama, ini kan prosesnya antara fermentasi dan apa ya, pemeraman. Pengeringan. Pemanasan. Kalau fermentasi kita tidak melihat keterlibatan mikroba. Apakah itu bakteri atau yeast atau kapang gitu ya. Tapi memang banyak orang menyebut fermentasi. Itu banyak juga ditemukan di dunia perikanan, misalnya rumput laut difermentasi supaya airnya keluar gitu. Padahal sebenarnya isinya itu physical treatment, fisik. Mungkin bisa dijelaskan karena tadi di paparan juga nggak menceritakan ada mikroba apa yang terlibat gitu, kecuali tadi asam laktat tadi. Kemudian yang kedua itu kalau mau dimakan nih, karena saya belum biasa nih ya, belum pernah nyoba. Itu mestinya dikupas dulu ya. Ya iyalah. Ya iyalah. Kulitnya ya jangan dimakan. Saya nunggu diprotes saya. Dikupas dulu, kemudian langsung dimakan ya, nggak perlu dicuci ya, karena nggak usah langsung dimakan saja, Pak. Pada waktu mau difermentasi itu juga nggak perlu dicuci ya? Oh tidak, Pak, justru kalau dicuci itu kan jadi basah lagi. Iya. Yang fermentasi tadi gimana, Mbak Kita? Ya. Jadi sebenarnya istilahnya itu bukan fermentasi, Pak, tapi proses aging. Aging proses atau ke proses pemanasan. Tapi kalau masyarakat itu kan taunya kalau disimpan itu pasti istilahnya fermentasi. Ya, jadi kalau buka-buka di web itu bagaimana proses pengolahan black garlic, nanti ada istilahnya fermentasi. Padahal fermentasi yang dimaksud di sini adalah penyimpanan pada suhu tinggi. Gitu. Oh, Mbak Kirana boleh nanya ya? Boleh. Kan tadi saya kurang ada yang hilang dengar atau gimana ya? Kalau Mbak Kirana bikin sama dikasih tisu gitu, satu sap kasih tisu atau serbet seperti Bapak siapa jadi bikinnya gitu juga atau gimana, Pak? Kalau saya pakainya kertas nasi, Bu. Jadi sebenarnya yang penting itu dialasin. Bisa pakai tisu, bisa pakai kertas nasi, bisa pakai alufo, bisa pakai serbet. Yang penting dialasi supaya bawang putihnya itu tidak terlalu terkena panas yang tinggi di bawahnya. Tapi nggak boleh pakai plastik ya? Nggak, plastik sepertinya belum. Nggak nyerap air ya? Iya. Kalau kemarin, Pak, kebetulan saya diminta oleh Litbang itu membuat black garlic 100 kilo. Dan waktu itu hanya diberi waktu tidak ada sampai 1 bulan. Hanya 3 minggu untuk produksi 100 kilo. Jadi kalau harus memesan alat di bengkel itu kan lumayan ya. Lumayan waktunya. Pas kemarin tuh saya pakai magic jar yang untuk nasi-nasi kalau di rumah makan itu, Pak. Oke, yang besar itu ya. Yang besar itu saya pakai 10 magic
jar yang ukuran besar. Jadi satu magic jar itu bisa untuk kapasitas 10 kg. Ya, itu. Tapi kalau misalnya untuk kapasitas yang besar itu, caranya agak berbeda, Pak. Jadi bagian bawahnya itu tidak dialasin lagi dengan kertas nasi ataupun tisu, tapi perlu dialasin seperti apa ya? Yang buat waktu itu saya bikin sendiri, minta tolong ke teknisi itu untuk bikin supaya tidak langsung turun ke bawah. Gitu. Angsang gitu ya, kayak angsang. Iya betul Pak. Seperti kalau kita menanak nasi di panci itu kan ada alasnya itu supaya airnya tuh tidak tergenang sampai ke atas. Apa sih nggih? Nggih, monggo Pak Gus Heri Purnomo. Kalau pakai happy call gimana, Mbak? Kalau happy call itu kan di atas gas ya, Pak. Nah, kalau panas di atas gas itu tidak stabil kalau menurut saya, Pak. Seperti kalau panasnya itu kan tergantung dari besar kecilnya api dan tidak bisa disetting. Tapi kalau kita pakai magic jar itu kan panasnya stabil. Gitu. Pengering itu bisa dimodifikasi, Pak Sing. Jadi misalnya mau pengering apa? Misalnya yang diperak ya. Diperak itu bisa muat banyak banget itu. Bagian kan biasanya ada exhaust, ada blower. Itu dimatikan semua. Oke. Otomatis RH di dalamnya kan ya tetap nggak akan keluar gitu. Jadi itu bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya dapat informasi ini bincang-bincang ini juga diikuti oleh Ibu Dwita Anja Asmara. Ya Pak, saya Pak. Komunikasi Pemerhati RRI. Gitu. Terima kasih Pak Yoha, ketemu Pak Yoha di sini. Sebenarnya saya dikabari Pak Yoha nih di grup RRI ya. Saya sudah lama mendengar khasiatnya, tapi memang ceritanya Ibu siapa tadi? Kirana. Belum pernah melihat, belum pernah mencoba. Saya tertarik karena saya termasuk yang tensi tinggi. Ya, terima kasih. Saya dari ISI Jogja, Pak. Teman-teman saya di ISI juga banyak yang bertensi tinggi seperti saya. Tapi mereka tertarik semua tadi. Tapi kok belum masuk, ini yang saya agak... Nanti saya WA lagi. Terima kasih, Pak. Nanti saya tinggal nomor WA saya. Itu Institut Seni Indonesia ya? Ya, Pak. Iya, saya di situ ngajarnya, Pak. Tepatnya istrinya Dalang Seno. Oh iya Pak Seto ya. Ya begitu Bu, salam kenal semua. Assalamualaikum. Salam kenal juga. Ya. Salam kenal. Ya. Terima kasih banget atas kesertaannya dalam bincang-bincang ini, dan ini menjadi support supaya bincang-bincang ini tetap jalan. Karena yang kita peroleh di bincang-bincang ini mudah-mudahan bermanfaat juga gitu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kontribusinya, ini kesertaannya, dan terutama untuk Mbak Titi dan Mbak Kirana, terima kasih banget ilmunya, berbaginya, karena dengan ini kita menjadi lebih tahu, apalagi share dari teman-teman yang lain, Pak Waluyo, Pak Yowa, Pak Tua, Pak Tua, dari teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita ke depan gitu. Mbak Kirana, Mbak Titi, terima kasih. Mohon maaf nggak bisa kasih interpretasi apa-apa ini. Jadi ini pro bono di sini. Mudah-mudahan ilmunya itu menjadi ATM lah, ATM. Ini ngomong-ngomong kita segala macam dimakan, ini nggak bahaya kan Pak Titi? Saya bergantian Bu. Jadi sekarang ini saya konsumsi pegagan, kembang telang sama saya juga digilir luar biasa. Jadi karena begitu makan pegagan itu 2-3 hari itu masa lalu itu ingat semua gitu. Terima kasih Mbak Kirana ya.